Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Saya Basok Makasana dari kelompok 6 akan membawakan materi tentang pemikiran kalam Harun Nasution. Harun Nasution lahir pada hari Selasa 23 September 1919 di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Pendidikan formalnya dimulai di sekolah Belanda HIS. Setelah 7 tahun di HIS, ia meneruskan ke MIK di Bukit Tinggi pada tahun 1934. Pendidikannya lalu diteruskan ke Universitas Al-Azhar, Mesir. Sambil kuliah di Al-Azhar, beliau juga kuliah di Universitas Amerika di Mesir. Pendidikannya lalu dilanjutkan ke McGill, Kanada pada tahun 1962. Sepanjang hayatnya, beliau ini dedikasikan dirinya pada dunia ilmu. Gagasan dan pemikirannya terasa mencerahkan kehidupan berbangsa dan beragama. Ia juga dinilai cukup berani dalam hal pemikiran keagamaan. Di bidang akademis, dia terbilang sukses, terutama dalam meletakkan dasar-dasar pemahaman yang baru tentang keislaman di kalangan Institut Agama Islam Negeri di Indonesia. Di dalam ilmu kalam, Harun Nasution mengungkapkan beberapa pendapat. Yang pertama, peranan akal, yang kedua pembaharuan teologi, dan yang ketiga hubungan akal dan wahyu. Yang pertama ini peranan akal. Besar kecilnya peranan akal dalam sistem teologi suatu aliran sangat menentukan dinamis atau tidaknya pemahaman seseorang tentang ajaran Islam. Berkenaan dengan akal ini, beliau menulis demikian: akal melambangkan kekuatan manusia. Karena akal lah manusia mempunyai kesanggupan untuk menaklukkan kekuatan makhluk lain di sekitarnya. Bertambah tinggi akal manusia, bertambah tinggi pula kesanggupannya untuk mengalahkan makhluk lain. Nah, sebaliknya, bertambah lemah kekuatan akal manusia, bertambah lemah pula lah kesanggupannya untuk menghadapi kekuatan-kekuatan lain tersebut. Terus yang kedua, pembaharuan teologi. Teologi adalah ilmu yang mempelajari ajaran-ajaran dasar suatu agama. Dalam Islam, teologi disebut sebagai ilm al-kalam. Ilm al-kalam. Secara umum, pemikiran beliau ini tentang teologi rasional maksudnya adalah bahwa kita harus mempergunakan rasio kita dalam menyikapi masalah. Namun bukan berarti menyepelekan wahyu. Karena menurutnya di dalam Al-Quran hanya memuat sebagian kecil ayat ketentuan-ketentuan tentang iman, ibadah, hidup bermasyarakat, serta hal-hal mengenai ilmu pengetahuan dan fenomena natur. Menurutnya, di dalam Al-Quran ada 2 bentuk kandungan, yaitu hati'i al-dalalah dan sanni al-dalalah. Disinilah dibutuhkan akal yang dapat berpikir tentang semua hal tersebut. Terus yang ketiga, hubungan antar akal dan wahyu. Salah satu fokus pemikiran beliau adalah hubungan akal dan wahyu. Ia menjelaskan bahwa hubungan akal dan wahyu memang menimbulkan pertanyaan, tetapi keduanya tidak bertentangan. Akal mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Al-Quran. Orang yang beriman tidak perlu menerima bahwa wahyu sudah mengandung segala-galanya. Wahyu bahkan tidak menjelaskan semua permasalahan keagamaan. Ya, sekian dulu dari saya.